Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di kesempatan ini saya akan melanjutkan mereview skripsi. Kalau kemarin sudah mulai cover sampai bab 1, hari ini akan saya lanjutkan sampai ke bab 2. Oke, saya flashback sekilas. Jadi untuk di cover kurang lebih seperti ini. Proposal skripsi ini boleh ada boleh enggak ya diajukan, ini boleh ada boleh enggak untuk cover proposal. Nah ini yang kemarin saya sampaikan di review pertama. Jadi boleh Anda menambahkan di nama dosennya untuk cover proposalnya. Oke, untuk daftar isi, nah ini masih kelihatan kalau hurufnya belum Times New Roman ya. Jadi semua huruf harus Times New Roman. Ya, sesuai dengan standar penulisan karya ilmiah. Bisa diubah untuk hurufnya. Kemudian kalau Anda menggunakan daftar isi yang otomatis, nanti ini berarti harus ada perbaikan, nanti bisa dibagi. Kemudian font hurufnya kalau bukan di atas itu 12. Oke. Anda bisa buat otomatis ataupun buat secara manual, tidak masalah, yang penting rapi seperti ini. Oke, untuk bab 1 kemarin sudah saya berikan review, jadi tidak banyak yang akan saya reviewkan. Nah, jadi kalau Anda menulis sesuatu yang sifatnya ada singkatan dan itu sudah umum, nah ini bisa ditulis seperti ini ya. Tidak harus huruf besar, tidak apa-apa. Sehingga ketika berikutnya ada kata yang serupa, Anda bisa langsung menuliskan singkatannya saja. Jadi tidak perlu diulang-ulang. Yang diulang cukup sekali untuk yang di awal saja. Kemudian ada beberapa hal memang di tulisan ini yang nanti bisa kita cermati, begitu ya, bisa kita cermati. Dalam menulis sebuah karya ilmiah itu harus konsisten, begitu ya, harus konsisten. Jadi sesuatu yang tidak konsisten itu kurang dianjurkan kalau dalam menuliskan karya ilmiah. Misalkan ini di judul kita sudah menuliskan siswa, kemudian di tengah perjalanan kita menuliskan serta titik. Nah itu berarti sudah tidak konsisten. Jadi harus diganti dengan siswa. Kemudian, nah ini adalah singkatan yang sudah umum. Jadi model problem based learning disingkat PBL. Sehingga kalau nanti ada lagi tidak perlu ditulis problem based learning tidak seperti itu, tapi langsung saja tulis dengan model PBL. Nah seperti ini tidak konsisten. Tadi di awal sudah model PBL, ini model problem based learning. Nah ini harusnya ya langsung model PBL. Nah kemudian ini langkah-langkah proses PBL berubah lagi. Tadi sudah nyebut model PBL, sekarang PBL saja. Nah itu yang dinamakan tidak konsisten. Jadi harus selalu konsisten, gunakan terus model PBL. Kalau Anda misalkan pendekatan CTL ya pendekatan CTL. Jadi harus selalu konsisten. Ukuran huruf jangan lupa 12. Jadi kalau ini masih 11 ya kita benarkan sendiri. Ukuran hurufnya 12. Nah kemudian kalau Anda menggunakan sebagai berikut, itu biasanya diakhiri dengan tanda titik, gitu ya. Ini biar kalau dia di tengah kalimat gunakan saja yaitu, yaitu. Nah, titik 2 tidak perlu spasi, langsung gabung dengan katanya. Oke, untuk di tengah kalimat seperti ini Anda bisa menulis titik koma atau koma, silahkan. Bisa sama ya. Kemudian kalau ini ya, ini bahasa proposal, masih muncul kata akan. Nah, besok kalau sudah jadi sebuah laporan, kata akannya dihilangkan. Oke. Nah, ini tadi di atas sudah model PBL, ini malah model problem based learning PBL. Nah, ini juga salah begitu ya. Harusnya ya konsisten model PBL. Nah, huruf M-nya besar apa kecil ya. Itu harus selalu konsisten, tidak boleh berganti-ganti begitu ya, tidak boleh berganti-ganti. Kemudian ini bunyi rumusan masalahnya. Jadi kalau ini kebetulan penelitiannya PTK ya,
Kalau PTK bunyinya harus ada kata meningkatkan. Jadi bunyi rumusan masalah harusnya bagaimana penerapan model PBL. Model PBL yang dapat meningkatkan apa yang mau ditingkatkan ya pada siswa. Nah itu ini kurang tepat, ini masih rumusan masalahnya. Ini juga begitu. Yang kedua harusnya bagaimana peningkatan, ini sudah penerapan, sekarang penerapan lagi, kurang pas. Harusnya ini bagaimana peningkatan hasil belajar ini bla 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 melalui modelnya. Jadi sesuaikan dengan judulnya. Jadi kalau membuat rumusan masalah yang PTK itu harus sesuai dengan ini. Oke, ada dua. Pertama penerapan bla 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 yang dapat meningkatkan. Sehingga nanti di bab 4 itu yang pertama menjelaskan penerapannya dulu, kemudian yang kedua peningkatannya. Melalui apa? Ini enggak ada melaluinya, berarti masih kurang tepat, harus dibenarkan untuk rumusan masalah, karena rumusan masalah ini juga merupakan salah satu inti dalam sebuah penelitian. Oke, kemudian ini penulisan tanda tanya itu tidak perlu dispasi, jadi tandanya itu langsung gabung dengan kata terakhirnya, dan tidak perlu diberi titik karena tanda tanya ataupun tanda baca itu bisa untuk mengakhiri sebuah kalimat, jadi tidak perlu titik gitu ya. Nah ini saya merahi karena tidak konsisten, dan itu pun juga nanti ini tentunya berubah rumusan masalahnya, ini karena rumusan masalahnya masih kurang tepat ya, ini juga tidak konsisten. Sehingga harus selalu model PBL tidak berganti-ganti, ini juga tidak konsisten. Oke, kita lanjut ke bab 2. Nah terkadang mahasiswa yang masih awal mau mengerjakan skripsi bingung gitu ya, apa yang mau dituliskan dalam bab 2. Nah, dalam kajian pustaka atau bab 2 itu biasanya yang paling penting Anda lihat variabel penelitian Anda. Variabel penelitian Anda. Jadi variabelnya apa saja itu yang wajib ada di bab 2. Kalau misalkan judulnya seperti ini, berarti variabel yang pertama yaitu model PBL, sehingga ini harus ada nanti di tunjangan pustaka. Kemudian variabel keduanya yaitu hasil belajar. Nah, ini harus ada. Kalau mau ditambahkan boleh, misalkan materi, boleh nanti dijelaskan tema 7 peristiwa. Nah ini sekilas materi pembelajarannya dituliskan di bab 2 juga bisa. Tapi yang paling penting adalah variabel utamanya yaitu model PBL ini dan hasil belajar. Sehingga kalian nanti harus bisa memahami apa variabel penelitian yang ingin kalian tulis dalam penelitian Anda. Oke, saya lanjutkan ke bab 2 dulu. Oke, di bab 2 ini ini dimulai dengan pembelajaran tematik integratif. Boleh, tidak apa-apa. Tapi kalau ini tematik integratif, pembelajarannya berarti harus oke, ini sudah ini ya pembelajaran tema ini, karena di dalam masih saya baca di bab 3 itu mata pelajaran, sehingga enggak match begitu ya. Jadi mungkin ini karena ada perubahan di tengah jalan ketika menyusun proposalnya sehingga berubah. Nah, itu harus dibaca lagi. Anda sebagai penulis, sebagai peneliti harus dibaca tulisannya sendiri, tidak dipasrah bongkokkan ke dosen pembimbingnya untuk mereview begitu ya. Nah, kemudian ini kutipan tidak langsung. Nah, dalam kutipan tidak langsung tidak perlu yang awal ditulis tahun, jadi langsung aja Dediknas dalam Trianto gitu saja. Sehingga yang ditulis daftar pustaka yang mana? Yang Triantonya, yang Dediknasnya tidak gitu ya. Yang ditulis daftar pustaka yang Triantonya. Oke. Kemudian ke bawah. Nah, integratif ini sudah diadopsi dalam bahasa Indonesia sehingga tidak perlu ditulis miring gitu ya. Ya, biasa saja, malah salah kalau ditulis miring karena sudah diadopsi dalam bahasa Indonesia. Nah, kemudian cara mengutip. Kalau Anda menulis menggunakan menurut, maka ini nama, kemudian ada dalam kurung tahun, titik 2 halamannya. Ini harus ada koma. Nah, jadi kalau dibaca itu enak. Menurut Majid, berapa prinsip? Nah, itu cara mengutip yang pertama di depan bisa menggunakan menurut. Tapi jangan semua misalkan dalam satu paragraf menurut juga enggak enak dibaca. Jadi harus ada yang di depan seperti ini.
ada yang mengutipnya di belakang seperti ini. Jadi divariasi begitu. Ada juga yang menyatakan bahwa misalkan Majid menyatakan bahwa, nah begitu. Kalau menyatakan bahwa nanti tidak perlu diberi koma. Oke, ini penulisnya sudah bagus ya, setengah senti dari tepi kirinya, ini batas kirinya, jadi sudah bagus, tulisannya nanti bisa rapi. Nah ini menurut ada koma, berarti benar. Nah ini di belakang, nah itu namanya variasi, jadi tidak selalu menurut saja, sehingga ada variasi-variasi yang bisa kita berikan. Nah ini masih peserta didik, disesuaikan dengan judulnya menggunakan siswa, berarti di dalam menggunakan siswa. Ini juga peserta didik kurang tepat. Nah kalau ada kata sehingga, usahakan kata terakhir itu diberi koma ya. Nah, sehingga ketika dibaca enak. Seluruh kegiatan baca bukanlah bagi peserta didik, sehingga hasil baca ada koma. Jadi usahakan sebelum kata sehingga, karena itu ada koma di depannya. Ini saya tandai merah karena harusnya siswa ditulis peserta didik, jadi kurang tepat. Oke, nah ini menurut 3 kali ngutip pakai menurut terus, nah, itu kurang tepat, kurang enak sebenarnya. Jadi mungkin ini bisa diganti. Arens menyatakan bahwa, jadi ada variasi gitu ya, tidak menurut terus sampai bosen gitu. Kemudian yang tujuan bukan tujuan pengajaran, ini paradigma lama, yang baru pembelajaran. Nah ini bisa ditulis di belakang biar ada variasi. Ciri model pembelajaran, nah ini dalam ini ditaruh sini. Nah, ciri model pembelajaran yaitu seperti itu. Nah di sini ada variasi, ini mengutip dengan menurut, ini dengan menyatakan bahwa. Kalau menyatakan bahwa tidak perlu koma di sini, tapi kalau menurut, nah ini ada komanya. Atau bisa juga mengutip dengan ditulis di belakang seperti ini. Nah, ini biar ada variasi ketika Anda menulis sebuah karya ini ya. Oke. Nah, ini. Kalau Anda menuliskan sub-bab seperti ini biar ada ini bisa dibuat 1 spasi saja ya. Nah, ini sudah 1 spasi berarti benar. Jadi biar ada variasi. Kalau antar subbab dengan subbab 1,5 spasi, tapi antar sub-subbab dengan sub-subbab kita buat 1 spasi biar ada variasi dan bagus begitu ya. Oke, nah ini biar bagus karena tadi sudah menyebutkan model PBL ya, ini ditulis saja model PBL. Karena kita harus konsisten model PBL yaitu model pembelajaran. Jadi learning, oke, ini yang belakang tidak perlu, bisa kecil saja, project is learning. Oke, jadi ini kecil saja karena memang bukan sesuatu yang harus ditulis bisa semua. Jadi kita bisa menuliskan yang besar, ini yang depan saja karena di awal. Ini variasi. Nah, ini menyatakan bahwa tadi menurut. Nah, kemudian di sini hindari sebisa mungkin kata peneliti, penulis, kami, kita, saya gitu ya, karena itu menunjukkan subjektivitas. Nah ini langsung aja biar kata peneliti hilang, kata kerjanya dibendakan gitu ya. Merujuk pada beberapa berbeda di atas, maka dipilihlah sehingga kata peneliti hilang. Kalau ini anda pakai kata kerja aktif intransitif seperti ini, akhirnya Anda harus menulis kata penulis begitu. Nah, sehingga dibuat kata kerjanya jadi kata kerja pasif seperti ini. Nah ini juga tidak konsisten. Untuk memperbaiki pembelajaran PPKN. Nah, Anda di depan menuliskan tematik integratif, sekarang menuliskan PPKN. Nah, ini juga tidak pas. Nanti ketika seminar atau ketika ujian dibaca penguji, nah terus mau bagaimana ini biasanya. Gitu ya. Jadi Anda biasakan ketika Anda nanti mau transkripsi, ada waktu dibaca. Jadi jangan hanya mengandalkan pada dosennya. Jadi dibaca sendiri, direview sendiri gitu. Nah, ini juga begitu.
model PBL. Jadi di sini pengertian model PBL harusnya. Nah, pengertian model PBL. Ini sudah disingkat, jadi bawahnya langsung singkatan saja. Pak, kalau yang ini tidak ditulis model tidak apa? Nah, dilihat dari konteks kalimatnya. Kebetulan kalimat ini konteksnya tidak harus mensyaratkan model PBL, sehingga Anda tulis seperti ini boleh. Jadi ada konteks kalimat yang mana Anda bisa langsung menulis kutipannya langsung seperti ini, singkatannya. Ada yang memang dipanjangkan seperti ini. Jadi ada konteks kalimat yang memang kapan harus disingkat, kapan memang harus ditulis nama. Nah, menurut Trianto, pembelajaran berbasis masalah. Nah, ini biar Anda selalu konsisten, Anda ganti aja. Merupakan suatu model. Berarti ini model PBL. Model PBL merupakan suatu model. Nah, sehingga pas model PBL merupakan suatu model untuk lagi. Oke, Soimin menyatakan bahwa nah ini kok masuk tadi kurang pas. Problem based learning adalah pembelajaran. Oke, ini sudah benar. Nah, ini sudah revisi yang kelima, jadi sudah perbaikannya sudah sangat banyak. Tinggal memperbaiki hal yang memang masih. Nah, kemudian ini tujuan harusnya tujuan model PBL ya, bukan tujuan PBL saja. Di sini saya meraih model PBL semua. Nah, ini juga butuh harusnya langsung model PBL. Nah, ini satu spasi karena antar sub-subbab dengan sub-subbab kita buat satu spasi. Oke, ini sudah bagus. Nah, ini mungkin biar tidak menurut terus nanti bisa diganti. Nah, ini pendapatnya dengan Soimin bahwa lah ini nggak bunyi kalimatnya, dikemukakan di kanan mana ini penulisnya. Pendapat lain dikemukakan oleh Soimin bahwa itu ya oke boleh. Ini sudah butuh karakteristik, langsung saja model PBL modelnya kecil kan. Ini bisa diganti model PBL. Oke, ini sudah bagus, ini sudah satu spasi. Oke, nah ini kepala tabel. Oke, jangan sampai lupa kepala tabelnya klik kanan, tabel properties. Oke, sumber Ibrahim, ini kurungnya satu saja dalam Trianto. Ini tidak perlu setelah titik 2 tidak perlu ada spasi yang masuk ini langsung oke. Nah, ini masih PBL saja, berubah lagi gitu ya. Harusnya selalu konsisten model PBL gitu. Nah, di sini ada kata akan. Nah, kata akan kenapa digarisbawahi? Karena memang kata akan itu identik dengan proposal, sesuatu yang masih hendak kita lakukan. Nah, sehingga nanti kalau sudah dalam bentuk laporan ini harusnya dihilangkan gitu ya, dihilangkan atau bisa diganti dengan kata dapat gitu. Oke, ini sudah bagus. Nah, ini kalau di tampilan Word Anda ada garis biru seperti ini, biasanya dia spasinya ini ya, spasinya berlebih, atau kalau tidak begitu ada huruf yang typo kurang gitu ya, sehingga di Word kita diberikan sebuah koreksi. Nah, ini peneliti nggak boleh kata peneliti muncul, sehingga bagaimana? Dengan tarik di atas maka digunakanlah, jadi kata kerjanya jadi pasif sehingga akan menghilangkan kata penulis gitu ya. Sebagaimana diungkapkan Sandiaga. Nah, ini masuk dengan konsisten, nanti dia diperbaiki oleh penulisnya. Nah, ini kalimatnya jadi nggak jelas sebagai berikut di model PBL. Nah, harusnya kalimatnya tersambung. Adapun kelebihan model PBL ini menunjukkan bahwa model PBL memiliki kelebihan dan kekurangan. Adapun kelebihan model PBL sebagai berikut. Nah, ini jadi bagus. Sehingga sering-seringlah dibaca tulisannya sendiri, jadi Anda bisa dapat review.
Ini juga masih kelebihan lagi, kemudian model PPL. Ini kekurangan, ada pun kurang dari model PPL. Ini variabel kedua hasil belajar sudah ada. Nah, di sekolah harusnya dipisah bukan digabung ya. Nah, kalau ada seperti ini diturunkan saja ya. Nah, ini peneliti muncul lagi. Nah, Pak bisa mungkin belajar untuk dihilangkan. Ini akan saya tandai dulu. Ya, penulis belajar untuk memperbaiki kalimat yang ditulisnya. Nah, ini spasinya ditambahkan. Saving. Oke. Nah, ini spasinya juga ditambahkan. Oke. Nah, kalau ada huruf semacam ini, misalkan dia bisa diganti bilangan, kita ganti bilangan saja. Tidak apa-apa. Lebih mengefektifkan space biar bisa lebih banyak. Nah, ini SD sudah ada singkatannya, boleh kita singkat SD. Oke, sementara sampai di sini dulu. Ini belum selesai review bab 2, nanti akan saya berikan review lagi agar kemampuan kalian dalam menulis skripsi nanti bisa lebih bagus, sehingga ketika Anda menulis skripsi bisa lebih cepat selesainya ya. Karena salah satu indikator biar Anda cepat selesai ya tulisannya harus bagus begitu. Mohon maaf apabila ada kalimat atau kata yang kurang berkenan. Saya akhiri, kita ketemu di review skripsi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.